Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah nuhdisa wa hadiyatan wasilah ila sayyidina al-walid Abu al-Habib Muhammad bin Alawi al-Maliki al-Hasani ala anna Allah taghashahu birrahmah wa yu'li darajatihi fil jannah wa anna Allah yu'idu alaina min barakatihi wa asrarihi wa anwarihi wa ulumihi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha, kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Allahumma inni a'udzu bika an azilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw udlama aw ajhala aw yajhala alayya. Rabbi zidni ilma wa wassi' li fi rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kasiran nawal ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal ya mubti'an bila mithal. Falakal hamdu walakal minnah walakal syarafu ala kulli hal. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min awinu bihi alaina masa'ib ad-dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-warisa minna. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Qala al-muallifu sayyidi al-walid Abu al-Habib Muhammad bin Alawi al-Maliki rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darin amin. Qala bismillahirrahmanirrahim. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Pertemuan kita ini pertemuan yang ketiga dari iktikaf rutinitas kita per tahun di akhir Ramadan. Dan untuk kitab Mafahim memang kita sengaja kita bagi menjadi 4 mujallad dan kita sampai pada al-mujalladus salis. Mudah-mudahan kumpul kita diberkahi oleh Allah.
Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan dari Abuya ini bermanfaat, dan mudah-mudahan kita seluruhnya tetap kapan saja dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Hadis masyhur. Cuman ada sisi lain yang Abuya mengambil dalil. Fa kaifa la takunu. Nah ini. Jadi ini judulnya mengambil dari hadis al-jannatu apa? Tahta aqdamil ummahat. Tapi selanjutnya yang perlu kita pahami adalah cara Abuya mengambil dalil dari hadis ini terkait dengan kedudukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah tentu lebih daripada al-walidain. Karena ba'dallah Rasulullah, kemudian ba'da Rasulullah al-walidain. Fa kaifa la takunu kaya apa ora ana apa al-jannah iku tahta amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, di bawah perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya kalau surga itu di bawah telapak kaki ibu, ya, karena kita melakukan hal yang diwajibkan, bagaimana berbakti kepada orang tua, khususnya ibu, yang itu membuat kita menjadi lantaran untuk masuk surga. Terus apa yang bisa kita gambarkan, lebih daripada ibu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah tentu terkait dengan mentaatinya, mencintainya. Yang jelas ini lebih dari ibu. Makanya Rasulullah disebut punya hak kapling surga. Rasulullah punya hak mengkapling surga untuk siapa? Termasuk kedudukan tinggi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu contoh adalah kapan 10 sahabat duduk bersama di hadapan beliau, yang selanjutnya mereka disebut al-asyaratul mubasysyaruna bil jannah. Anta min ahlil jannah, anta min ahlil jannah, anta min ahlil jannah. Itu berarti sudah dapat kaplingan namanya ya. Kapling apa? Kapling surga. Ke Sayyidina Uqasah juga kapan sudah dikapling surga untuk beliau. Yang waktu itu ada orang lain datang, ya Rasulullah, doakan juga saya termasuk orang yang sudah mendapat jaminan masuk surga. Kata Rasulullah, sabaqaka Uqasah, sabaqaka Uqasah. Kon kedisian Uqasah kon gak mau kon ya. Jadi sabaqaka Uqasah, kon gak mau njaluk aku ngono ya. Wa minal hasaisin nabawiyah allati jara fiyal bahsu, termasuk keistimewaan kenabian allati jara fiyal bahsu baina ahli ilmi, yang berjalan di dalam masalah ini pembahasan di antara para ulama adalah majaa utai opo kang teko opo mamin anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam iku yaqta'u ngapling sapa kanjeng Nabi ardal jannah. Wa qad dzakara hadhihi khususiyah al-Hafidz as-Suyuti wal Qastalani waz-Zarqani fi syarhihi ala al-mawahib al-laduniyah. Wa ma'lumun anna hadzal iqta', dan hal yang dimaklumi bahwasanya pengkaplingan ini la yakunu illa liman yastahiquhu min ahli tauhid. Ya, siapa kalau bukan ahli tauhid yang berhak untuk menerima kaplingan ini? Wa bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala, imma min tariqil wahyi awil ilham awit tafwid, atau pemberian kewenangan, awit tafwid atau pemberian kewenangan minallahi subhanahu wa ta'ala. Artinya Allah memberikan kewenangan pada Rasulullah
untuk membagikan surga kepada siapa yang dikehendaki, yang sudah tentu huwa min ahli tauhid. Waqad asyara ila dzalika sallallahu alaihi wasallam, ila dzalika mari mengkono, yani anna hadzal iqta' la yakunu illa liman yastahiquh min ahli tauhid, imma min tariqil wahyi awil ilham awil tafwid. Waqad asyara ila dzalika, aw isyara sapa kanjeng Nabi ila dzalika sallallahu alaihi wasallam biqali innama ana qasimun wallahu yu'ti. Innama ana qasimun, aku ngono wong sing bagi. Jadi dengan pemberian Allah saya punya hak untuk membagi. Wallahu yu'ti, haluti Allah iku waring sapa Gusti Allah. Wa idza sahhat ta'biru, dan nalikane sah apa ungkapan, kalau ini menjadi satu ungkapan yang benar, bi annal jannata tahta aqdamil ummahat, fa kaifa la yasihut ta'bir. Mau kaya apa ora sah apa takbir ungkapan bi annal jannata iku tahta amrih, di bawah perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bal tahta qadamih, bahkan di bawah telapaknya Rasulullah. Wal makna wahidun, sedangkan makna dia satu. Apakah bahwa surga itu di bawah di bawah telapak kaki ibu, apakah di bawah telapak kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Inda wa ma'rufun inda adna tullabil ilmi ma'rifatan, dan diketahui. Jadi tidak usah nunggu wong alim jaduk ilmu, gak cukup seorang muta'alim, seorang talib, yang katakan seorang santri yang baru saja menjadi santri itu paham kalau surga di bawah telapak kaki ibu. Kenapa? Kalau tidak surga pun juga di bawah telapak siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam arti Rasulullah berhak, lebih daripada itu adalah berhak untuk mengkapling-kapling untuk siapa yang berhak menerimanya. Ini secara khusus, dan ini minal khasa'is an-nabawiyah. Fahuwa ta'birun majaziyun. Al-maqsudu minhu anna al-wusula ilal jannah, fahuwa mengikuti hadis al-jannatu tahta aqdamil ummahat, yang kemudian selanjutnya dipahami dari situ bahwa al-jannatu tahta amrihi sallallahu alaihi wasallam takbirun majaziyun. Itu takbir majazi. Al-maksud minhu apa? Annal usula, bahwa sampai ilal jannati huwa min tariqi birril walidain wa khidmatihima wa khususan al-um. Wa huwa, ini al-wusul ilal jannah, wa huwa al-wusul ilal jannah bin nisbati lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sisi apa? Kalau tadi bahwa sampai ke surga itu adalah dengan perantara jalan birrul walidain, lah untuk Rasulullah apa? Yaitu min haitsu ta'atuh wa mahabbatuh wa muwalatuh, dari sisi taat pada beliau, wa mahabbatuh mencintai beliau, wa muwalatuhu, yakni juga mencintai pada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wali hadil khususiyah amsalun katsiratun, dan untuk khususiyah ini, keistimewaan ini, amsalun katsiratun, sekian banyak contoh yang banyak. Tasyhadu li sihhatiha, yang menyaksikan tentang keabsahan hadhil khususiyah. Ini dalilnya jelas sahih. Sanad guru ahammaha, yang sun bakal nutur engkang luwih penting daripada khususiyah ini, atau katakan amsal ini. An-Nabi pertama, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam
yadmanul jannah, Rasulullah itu menjamin surga. Wa ya'ti fi ma'na iqta'i ardil jannah, lan teko ing dalem maknane ngaplingake tanah swarga apa dhamanatun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, jaminan an-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam al-jannah libadihim, maring sebagian kaum muslimin waktu itu adalah para sahabat. Wa hadha ma hasala li ahli bai'atil aqabah, tapi iku apa yang terjadi kepada ahli bai'atil aqabah. Fa an Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala, dawu sapa Ubadah, untuk ana ingsun ku mimman hadaral aqabatal ula, ana ingsun termasuk wong kang hadir ana ing aqabatal ula. Ini pertemuan mereka dengan Rasul yang pertama, yang selanjutnya kemudian mengarah kepada baiat mereka terhadap Rasulullah untuk menjamin jalannya dakwah, dimulai al-aqabatul ula, al-aqabatul tsaniyah. Kalau toh pun adalah mereka orang jauh, justru dari Al-Madinatul Munawwarah, ketemu di musim haji. Kemudian mereka berbaiat pada Rasulullah. Wa fihi lan iku ing dalam hadis, wa fihi lan iku ing dalam hadis, fa bayana maka baiat kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala alla nusyrika billahi syai'a. Waktu itu terjadi baiat, perjanjian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama, alla nusyrika billahi syai'a wala nasriqa wala nasruqa wala nazni. Jadi yang kedua, kita tidak maling, mencuri. Wala nazni, kita enggak zina. Wala naqtula auladana, dan kita tidak akan membunuh anak-anak kita. Wala na'tiya bi buhtanin azim, dan kita tidak melakukan dengan kedustaan yang agung. Naftari, yang kita buat-buat. Baina aidina wa arjulina, di kalangan kita. Baina aidina wa arjulina, maksudnya di kalangan kita sendiri. Wala na'siyahu fi ma'ruf, dan kita tidak berbuat maksiat durhaka kepada beliau fi ma'ruf. Qala, apa kata Rasulullah? Fa in waffaitum falakumul jannah, maka lamun nuhoni sira kabeh, artinya kalau kalian menepati janji ini, baiat ini, jaminannya falakumul jannah. Wa in wasyitum min dalik syai'ah, lamun citra sira kabeh, ini tidak menepati min dalika syai'an, fa amrukum ilallah, mengko te perkara kita kabeh iku dibalikaken maring Gusti Allah. Insya'a adzaba wa insya'a ghafarahu wa insya'a ghafara, lamun kersa sapa Gusti Allah mongko nyiksa sapa Gusti Allah, lan namun kersa sapa Gusti Allah ghafar, mengapura sapa Gusti Allah. Yang penting di mana janjimu dan apakah kalian menepati. Kalau kalian menepati, jaminannya surga. Adapun kalau tidak, itu urusan Allah. Dzakarahu ay dzakara hadzal hadis Ibnu Katsir fi babi bad'i Islamil Ansar, dalam bab pertama Islamnya orang-orang sahabat Ansar. Wa ja'a fi sahih Muslim, ja'a apa tasrihu, ini menyatakan bi annatil kalbai'ah, bahwa baiat itu adalah masrutatun, memang di sini ada persyaratan bil jannah, dijamin dengan masuk surga. Qala Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, inni minan nuqaba alladzina bay'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh termasuk pimpinan-pimpinan alladzina bay'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, lan dawu sapa Ubadah ibn Samit, bay'nahu, kita baiat kepada Rasulullah ala alla nusyrika billahi syai'a wala nasriqa wala nazniya wala naqtulan nafsa allati haramallahu illa bil haqq wala nanhaba, orang rampok kita, wala nanhaba, orang rampok kita, wala nasruqa wala nasriqa, orang maling kita. Bil jannati wa'adana bil jannah, bayakna bil jannah,
bil jannati bayatna bil jannah. Memang waktu itu kita biat dan ada persyaratan untuk mendapatkan jaminan masuk surga. In fa'alna dzalik, kalau kita berbuat itu semua. Fi riwayatin annahu sallallahu alaihi wasallam qala faman waffa falahul jannah. Wa an Qatadah radhiyallahu anhu annahum qalu ya Rasulullah fama lana bidzalika in nahnu waffaina. Ya Nabi fama lana mengko uten apa kudu kita kabeh bidzalika kelan mengkaten sedaya menika in nahnu waffaina, lamun kita menika sedaya nepati janji. Qala al jannah. Ini termasuk dalil-dalil yang menunjukkan bahwa Rasulullah punya hak untuk membagi surga. Wa Nabi Mas'ud radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala fa idza fa'altum dzalik falakum 'ala Allahil jannah wa alayya. Itu berarti jaminan wa alayya. Fa in fa'altum dzalika falakum 'ala Allahil jannah wa alayya. Kata Rasulullah, jangan khawatir, tak tanggung kon, enggak. Wa an Uqbah bin Amr al-Ansari radhiyallahu anhu annahu sallallahu alaihi wasallam qala fa idza fa'altum dzalik falakum 'ala Allahil jannah wa alayya. Ada wa alayyanya sini, wa alayya. Saya yang tanggung, saya yang jamin. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atahu na'laih. Paring sapa kanjeng Nabi hu ing Abu Hurairah na'laihi ing sandal kali Rasulullah. Faqala maka dawuh sapa kanjeng Nabi lahu maring Abu Hurairah idhab budala sira lunga sira faman lakita wara'a hadzal haid, maka sapa wong kula kita ketemu sira wara'a hadzal haid di belakang tembok ini. Atau jadi apakah itu kebun yang di sekitarnya ada pagarnya, ada temboknya, atau memang kebun juga bahasa Arabnya al-haid. Faman laki tawara'a hadzal haid yashhadu an la ilaha illallah, yashhadu halnya nyakseni sapa si man lakita an la ilaha illallah wa basyirhu bil jannah, mengko paring kabar gembira sirahu ing man lakita bil jannati kelawan swarga. Ya justru ceritanya ini adalah ketemu sapa? Ketemu Sayyidina Umar. Ini ada hubungan hadis man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Secara umum itu adalah hadis yang kita maklumi. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Ada hadis man qala fi akhiri kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Itu hadis yang lain. Tapi ada hadis yang sifatnya umum, jaminan bagi siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya surga. Yang waktu itu Rasulullah ingin memberitakan hal ini. Jadi saking pentingnya berita ini, kan itu Rasul perintah, Hurairah, kamu keluar. Coba ini berita gembira ini beritakan siapa saja. Siapa yang kamu ketemu, bilang sama dia. Karena pentingnya berita gembira ini. Ceritanya di sana fatasallal tuh. Jadi karena nggak ada pintu, aku merosot misalnya di pagar. Nah, jadi mestinya kan ada pintu, tapi kata Abu Hurairah, saya tidak nunggu sampai keluar dari pintu mana, aku merosot aku ketemu Sayyidina Umar. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Apa? Jadi sudah tentu kalau ini disampaikan begitu saja, ini siapa yang tidak senang, apalagi ditambah dengan hadis yang lain diriwayatkan oleh Abu Dzar, wa in zana ya Rasulullah, wa in syarak ya Rasulullah, wa in zana wa in syarak.
Ada hadis lain terkait dengan man qala la ilaha illallah wa dakhala jannah. Pertanyaan Abu Dzar apa? Wa in zana ya Rasulullah, wa in sarq ya Rasulullah, wa in zana, wa in sarq. Cuman ya nuwun sewu, jangan sembarangan memberikan hadis ini terus akhirnya ora apa-apa masih ngombe bareng polis mlebu swarga ya. Ngono hadis kok. Iku hadis. Ya, justru pertanyaan sangat jelas jawab Rasulullah. Pertanyaan dari Abu Dzar, wa in zana wa in saraq, qala wa in zana wa in syaraq. Sementara kalau Sayyidina Mu'adz bin Jabal, ya ini berat untuk menyampaikan ini karena masalahnya apa? Jangan-jangan kemudian yang mendapatkan berita ini akhirnya kumandel karo hadis ini tanpa ngamal. Sing penting man qala la ilaha illallah wa dakhalal jannah. Untuk beliau Sayyidina Mu'adz sangat takut menyampaikan ini, jangan-jangan dibuat dalil untuk begitu mudahnya masuk surga walaupun tanpa amal. Ini istilahnya itikalan. Tapi karena ini satu perintah dari Rasulullah yang harus disampaikan, maka untuk beliau Sayyidina Mu'adz menyampaikannya kapan? Yaitu waktu mau wafat baru beliau berkenan untuk menyampaikan. Ta'assuman, walaupun saroko, walaupun zana, walaupun bejat, toh man qala la ilaha illallah. Tetapi paling enggak secara umum bahwa Rasulullah itu membawa berita gembira. Jadi berhak memberikan hak berita gembira ini sebagai jaminan yang kembali bahwa Rasulullah memang ada hak untuk menjamin surga. Sampai tadi kaitannya dengan baiat ahlul aqabatil ula. Nah, fa idza fa'altu dzalik falakum 'ala Allahil jannah wa alayya. Kita nggak bicara kapan ini sebuah satu perintah kemudian disampaikan dalam bentuk bagaimana audinya siapa ya. Tapi kita kembali ini adalah satu berita gembira. Yang kemudian Rasulullah punya hak untuk menjamin surga itu pada siapa saja. Nah, jadi beda antara Abu Hurairah harus menyampaikan karena justru diperintah. Sopo kan sih ketemu pokoknya nang sampai no. Tahu-tahu ketemu Sayyidina Umar. Langsung dipegang ininya kerahnya. Ojo gampang-gampang itu. Sini. Cerita dalam hadis yang lain kemudian sampai Umar fadaraba ala sadri. Fasaqattu ala isti. Aku sampai jatuh pada pantat. Beliau tetap begini, saya ini nyampe notok. Ya Umar, saya cuma menyampaikan inilah. Iya, tapi kamu jangan sembarangan ya. Nah, jangan sembarangan. Ceritanya sampai itu tadi didodok dadanya sampai kemudian jatuh pada pantatnya. Ya sudah tentu untuk antum juga demikian cara menyampaikannya, jangan sembarangan ya. Kan ada namanya kelompok menyebutnya mereka torikoh, namanya torikoh atakoh. Menyebutnya mereka torikoh, namanya torikoh atakoh. Wes gak apa-apa tete wong Islam iku pokoke man qala la ilaha illallah wa dakhalal jannah. Nah, sekalipun zina, sekalipun maling, memang ya tetap benar. Tapi ya lebih rokok dhisik ya. Tetap benar tapi ya wong beling ora dijewer iku. Namanya orang nakal ya mesti mendapatkan ajaran. Seperti kita punya anak nakal, murid nakal, ya, dijiwir, ya, disentil ya, disentil rokok. Di sini ada hubungan dengan kita berdoa Rabbana atina fid dunya
hasanah wa fil akhirati hasanah. Kenapa masih harus ada tambahan wakina adzabannar? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Mesti kan cukup, baik di dunia baik di akhirat. Yang ini maknanya juga luas. Tapi kenapa ada wakina adzabannar? Masalahnya bisa jadi di antara kita maklum ada yang memang dijamin masuk surga tapi mampir neraka dhisik. Mampir warung ngopi kopi. Mampir neraka itu ya. Aja muni ngene, cek rasane gak apa-apa ya. Mampir neraka gitu tuh mampir warung. Yang dikatakan paling ringannya siksa ahli neraka itu ukurannya kapan kaki kita letakkan di neraka itu, pas baru meletakkan itu utek wis cuer ya, otak mencair. Padahal itu adalah paling ringannya itu. Alhasil Abuya menggunakan hadis ini terkait dengan dalil bahwa Rasulullah itu jadi punya hak untuk memberitakan kepada siapapun, bahkan mengkaplingkan pada siapapun ya, surga. Kalau secara umum sudah jelas hadis man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Juga disebut miftahul jannah la ilaha illallah, miftahul jannah la ilaha illallah. Teman miftah itu ana gigine. Nah, itu masuk di gambar Rasulullah ya, miftahul jannah la ilaha illallah, tapi yo satu dua ada giginya. Nah, yang dengan gigi ini kemudian katakan ini pintu, kemudian dimasuki dengan kunci, diputar, keretek, buka. Nah, kalau nggak ada giginya, muter tok ini. Kalau nggak ada giginya, ya masukin ini lotak-lotak, nggak buka-buka. Ya, disinilah arkanul Islam punya peran ya, yang sangat penting dalam keislaman kita. Yang kita kalau mau mengkaji tentang rukun Islam itu dari sisi apa? Sisi keterkaitan satu dengan yang lain. Yang itu menjadi jaminan masuk surga adalah pertama syahadat. Sebuah kesaksian tentang kebenaran yang siapa yang kita sembah atas dasar iman. Sudah tentu beda dengan orang yang mencari Tuhan atas dasar wijdan. Wal wijdan la yu'manu akibatuh. Jadi ada beda antara mencari Tuhan lewat prosedur iman dengan mencari Tuhan lewat wijdan. Wijdan itu ya dikarang-karang dewi, diyakin-yakini dewi. Akhirnya menemukan Tuhan yang salah itu karena ada dasar wijdan. Bagaimana matahari dianggap Tuhan sudah tentu salah. Yang ini dicontohkan kapan Nabi Ibrahim itu mencari Tuhan seperti itu adalah satu contoh sebuah kesalahan dan kemudian menemukan kebenaran. Dari mulai matahari, dari mulai bintang dan akhirnya bulan kemudian matahari, kita tambah gede gitu. Tahu-tahu juga falama afalat ya. Tuhan kok bisa hilang kok apa ya? Akhirnya bilang inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Paling enggak memang yang jelas kita tahu di dunia ini ketika Tuhan tidak berhak untuk menampakkan zatnya, menjadi ujian manusia untuk mencari dia, karena tidak mungkin sesuatu wujud tanpa ada yang menciptakan.
Wong Baduy ku pikirane gak dhuwur-dhuwur. Nek ana tletong ya ana apa? Ana sapi ngene. Ana tletong ya ana sapi. Akhirnya semuanya mencari Tuhan. Tapi sudah tentu sangat salah ketika mulai prosedur wujdan. Akhirnya menyembah matahari, menyembah bulan, menyembah pohon. Bahkan di India ada yang menyembah Farji. Dan konsekuensi peribadatan mengakui bahwasanya Tuhan adalah Farji itu mencium farjinya ibu. Ibu kendeng bu ora ngerti aku. Nyatane ono ku. Ya. Sebetulnya sudah cukup kalau Allah membuat manusia yang prosedurnya bukan prosedur umum, produk khusus, di mana Allah mengendaki para rasul ini dengan sifat-sifatnya yang tidak dimiliki oleh orang banyak. Maklumlah. Dan itu atas pilihan Allah sendiri. Dan namanya para rasul ini nggak bisa didapatkan oleh sekolah ya. Ini dadi wali iso dadi wali ya. Karena sekolah wali namanya ya. Nah, pokoknya kita bisa memenuhi persyaratan 3 syarat ini jadi wali. Pertama adalah sahawatun nafsi. Yang kedua salamatus sadri. Yang ketiga rahmah bil ummah. Ini ada sekolahnya. Melalui prosedur apa, melalui persyaratan apa, orang akan bisa menjadi walinya Allah. Tapi kalau Nabi memang atas pilihan Allah, tidak mesti harus pakai sekolah. Karena ya dari sisi sifat Allah sudah menentukan tidak seperti orang banyak. Syahwatun nafsi itu berat ya, karena loman awak itu ya, loman awak. Loman awak itu ini ilmu, loman ilmu nih, duit loman duit. Kan duit kan duit ilmu, loman tenaganya ya. Namanya loman. Jadi tidak ada berpikir untuk kepentingan diri pribadi, hanya orang lain, syahwatun nafsi. Tidak ada namanya iri hati, tidak ada namanya membanggakan diri. Masya Allah. Berhasil selamat daripada al-amrad al-qalbiyah. Yang ketiga rahmah bil ummah, itu orang bisa jadi wali. Tapi kalau jadi nabi tidak. Khaisu annahu yaj'alu risalatah. Jadi ada sifat fatanah, ada tabligh, ada amanah, maklum. Yang kemudian ada kemampuan untuk berhubungan dengan kurirnya Allah, malaikat Jibril. Udah tinggal memberitakan sesuatu dan itu adalah satu kebenaran, dan kita tinggal jawab nggih, enak, sudah selesai, sudah, nggak usah mikir dawa-dawa. Man rabbuka? Allah, halas. Kapan ketemu dengan Buswarga? Ya. Cukup kita melihat kekuasaannya tanpa mesti harus melihatnya, karena tidak mesti kita harus tahu seperti itu. Yani umpamanya kita mendengar suara kapal terbang, orang usah metu apa-apa. Orang kapal terbang selesai ya. Orang percaya tak metu dhisik bareng ora usah. Apalagi dengan apa yang ada pada kita, roh kita. Qulir ruhu min amri rabbi. Sudah, yas'aluna ta'anir ruh, qulir ruh min amri rabbi. Ora usah roh iku ijo apa kuning. Nek ndi nggone ora usah ngono ya.
Sebenarnya kon iso mangan ana ruhe ngono ae. Nek ana ruhe berarti mati. Nah, yang jelas seperti itu. Atau listrik apakah kita dituntut untuk harus mengetahui hakikatul kahroba? Ya usah, yang penting mik muni, selesai sudah ya. Mik muni, lampu, makan. Yang jelas arus listrik itu kita temukan ada negatif positif, tapi nggak mesti harus tahu hakikat listrik hijau apa abang apa kuning ya, nggak usah. Selanjutnya untuk Allah demikian pula seperti itu gambarannya. Di sini kemudian alhamdulillah kita menemukan Tuhan dengan benar ya, karena ada prosedur yang memang dibuat oleh Allah untuk mengerti siapa Tuhan yang benar itu. Yang namanya Allah alamun lidzatil wajibil wujudi al-ma'budi bihaq. Jadi Allah itu alamun, alam nama sudah, nggak usah dibahasa bahasa Arab kan, nggak usah ya. Allahu asluhu al-ilahu, ilahun jadi al-ilahu jadi masuk Allahu rano Allahu paling ya. Kayak iso Allahu kayak iso. Ya launun al-launu, laumun al-laumu, lauhun al-lauhu. Ketika Allah itu alamun ya nama sudah. Kok dibaca Allahu? Ya Allah itu aja sudah. Namanya alam. Kon jenenmu Suparno, ya Suparno ngono ae. Jenenmu siapa? Namanya alam. Alamun lidzatil wajibil ma'budi bihaq. Jadi enggak usah disorof-sorofno kok sinah-nahwono ya. Ya ngono kuwi jenenge Allah kan, itu seorang muslim mesti bilang Allah. Jadi tidak kesannya secara umum Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Esa, Allah. Itu syahadat. Selanjutnya konsekuensinya ya kita aqimis sholata lidzikri, merupakan hubungan yang rutin mengenal siapa Tuhan sebenarnya yang harus kita sembah lewat salat itu sendiri. Yang selanjutnya tadi hubungan dengan rukun satu dengan yang lain, kemudian dilanjutkan dengan zakat. Ketahuilah bahwa ibadah itu tidak hanya hubungan manusia